Oke guys, ini dia pertandingan untuk ronde kedua di Kalahari, juga pesawat melintas dari Santa Catarina menuju The Maze tentunya kali ini, Bigan. Ya, lebih adil ya daripada game yang pertama tadi di Bermuda, di mana pesawatnya agak sedikit lebih ke kiri dan sulit untuk para pemain bergerak menuju ke sebelah kanan dari map. Sementara untuk di Kalahari sekarang, pesawatnya benar-benar membelah rata dan setiap tim memiliki areanya sendiri. Bahkan dari DG pun tidak ada gangguan sama sekali, sama seperti sebelum-sebelumnya di Stone Ride. Benar, tapi di Bayfront kita lihat ada dua tim di sini, Siren dan juga First Rider nampaknya yang udah melakukan tembakan juga dari arah Siren. Dan gue kayak melihat dari First Rider cukup pintar untuk menebak di ronde pertama. Mereka langsung ngamanin di arah factory aja. Dan ternyata memang zona ke arah sana. Itu membuat mereka benar-benar dapat posisi yang enak banget karena ada di high ground ya. Dan kayak ngebiarin tim-tim di luar yang memang nunggu sampai zona terakhir dan akhirnya pada perang semua. First Rider malah diuntungkan dengan hal itu. Yes, tapi beda cerita sekarang di Kalahari. Justru malah di tempat pertama mereka turun. Di sana sudah mendapatkan gangguan dari teman-teman Siren Esports, yang mana dari Siren sendiri untuk di game pertama itu mendapatkan hasil yang tidak buruk juga. Masih cukup baik untuk awal-awal pertandingan. Bener, tapi gue ngeliat kebiasaan juga untuk di hari ini sama halnya seperti di play-ins ya. Mereka kalau misalkan ngelihat musuh gitu ya, atau tim lain masih cabut dulu untuk ngambil resource lagi. Dan kita juga ngeliat ada MVP di sana, FR Darkol dengan seperti biasa ya. Ini wajah yang kita gak asing banget karena sering banget menjadi MVP, Bigan. Yes, dengan 5 poin eliminasi dan mengumpulkan 3.427 damage satu game saja. Ini artinya kita sudah tahu dari seorang Darkol sendiri itu sudah sangat profesional sekali dengan penggunaan double snipernya ya. Bener, pastinya. Dan bener-bener kayak nyusahin lawan banget. Ya. Dan kalau kita lihat kali ini bener-bener First Rider-nya coba untuk cabut dulu dari Bayfront. Dia nge-looting terlebih dahulu, ngambil resource sebanyak mungkin. Yang pastinya untuk menuju ke arah mid game sama late team kayak tadi gue takutnya. Dan juga memang zona-zona ketiga tadi 4 bahkan masih 11 tim. Betul. Kayak masih banyak banget. Dan itu kayak apa ya, jadinya itu zona yang bakal kayak ini aja, menyusutkan kayak tim-tim yang bakal main nanti. Jadi kayak tergantung daripada zonanya. Jadi zona menentukan hasilnya nanti. Betul. Zona menentukan hasilnya dan memang dari zona juga menentukan kemana mereka akan bergerak. Sekalipun kayak sekarang kita punya pattern dari tengah menuju ke sebelah kanan. Tapi kalau zonanya menarik ke sebelah kiri, tidak mungkin untuk kita bergerak menuju ke sebelah kanan. Itu yang membuat setiap tim bertemu di akhir-akhir pertandingan. Seperti yang lu bilang tadi, zona ketiga, zona keempat, bahkan masih 11 tim ya. Dan menariknya, tim SES itu nggak bermain seperti dia tuh di regular season. Dia masuk zona duluan loh. Dia nggak pakai metanya yang main di luar zona. Padahal kalau misalkan sampai dia pakai hal itu kayak sesuatu keuntungan untuk tim SES sendiri. Karena kayak dia yang udah ngeliat zonanya, ya nggak perlu, dia kayak nggak peduli zonanya bakal ke arah mana. Karena mereka bakal main di luar zona. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi, SES-nya udah masuk zona duluan. Sudah masuk zona duluan dan kemungkinan ini salah satu pressure ataupun memang karena ini satu hari saja, bukan lagi regular season, dimana kalau misalkan di regular season ketika mereka gagal dengan strategi pertama mereka di hari selanjutnya mereka bisa menerapkan strategi yang baru. Bener, dan emang kalau misalnya kita ngomongin First Rider sendiri, tim yang habis buyah aja, gue bisa ngelihat juga di mana waktu mereka lagi di playoff, play-in itu bener-bener kayak bener-bener kuat banget timnya. Iya, benar-benar kuat banget meskipun dari First Rider itu sendiri sempat terseok-seok di fase regular season, tapi nah itu dia perlu diacungi jempol dengan satu tindakan ataupun tindakan cepat ya bisa kita bilang dari First Rider sendiri ketika memasuki babak playoff play-ins itu benar-benar menampilkan permainan sangat luar biasa bahkan di luar nalar kita semua. Bener, emang sekompetitif itu untuk Free Fire sendiri dengan poin-poinnya juga, dengan ada divisi 2 membuat game ini makin kompetitif lagi, makin sulit. Dan kita bakal ngeliat standing round aja di mana First Rider berhasil mengamankan poin dengan 19, tapi dengan poin yang sekarang memang benar-benar tipis banget untuk gapnya 19-15. Bahkan kalau misalkan First Rider tusun sekarang bisa kesusul sama yang bawahnya karena Siren cukup mengejutkan juga, dan juga Dranix ya yang cukup mengejutkan bisa ada di top frag untuk kali ini. Yes, kalau First Rider dalam satu game bisa mendapatkan 19 poin, mengingat ini masih game kedua, tidak menutup kemungkinan untuk dari Sesmizu dan Island of Gods yang kita lihat belum mendapatkan poin sama sekali bisa mendapatkan 19 poin juga. Bener, kayak kalau misalkan tim mikir kayak yang penting gue gak tusun gitu, yang penting gue gak tusun. Bahkan kalau misalkan mereka harus tumbang di pos keempat juga, itu hitungan tertusun. Nah ini dia yang terbawa dan juga teratas, di mana First Rider sudah terkena tembakan cukup sakit dari Onyx Olympus. Rupanya satu orang berhasil takedown, tapi Darkol juga tertembakan cukup sakit di sana, masih bisa berlindung terlebih dahulu. Ada Kronos coba untuk dipecahkan lagi oleh Zixia, tentunya sedang satu penggunaan Barretta, tapi Darkol menyiapkan satu grenade dilemparkan ke arah depan meledak, namun masih belum terkena siapapun. Jars sudah melakukan flanking membelah lautan, sudah ada
ada satu glow juga dipasang di sana, bakal melakukan penyerangan untuk First Rider yang bakal ditusunkan tentunya oleh para player dari Onyx Olympus, tapi bakal jadi sulit juga untuk Onyx Olympus kalau misalkan mereka terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Iya, posisinya sebenarnya lebih enak ke First Rider. Mereka punya compound, mereka punya building juga. Sedangkan dari Onyx sendiri meskipun ya mereka nggak ada, dia sebenarnya nggak ada alasan untuk ngehajar First Rider sekarang. Iya. Tapi udah nggak bisa cabut juga sebenarnya karena keluarnya open field. Tapi kalau misalkan buat nahan juga takutnya zona berikutnya nggak ke arah mereka, mereka bakal ribet. Jadi mereka bakal coba ngambil teritori dulu sebelum ada third party datang. Betul, sebelum ada terpati di sana, Jars ternyata sudah tertake posisinya, sudah terkena tembakan cukup sakit, masih bisa menggulung mereka giginya dan ternyata bahkan harus dikenakan oleh seorang Sauzer di atas bagannya. Coba dibalaskan, Onyx kali ini masuk dengan gloves yang harus dipasang ke depan, tapi cukup sulit juga, di mana Wiza berada di satu pohon dan Zixia untuk mundur terlebih dahulu, menarik diri Zixia, masih bisa dipasang satu gloves dan menggulung mereka giginya kembali, sementara Wiza dan juga ternyata Wiza harus didapatkan oleh seorang ombak dengan tembakan 14 yang mematikan, sulit untuk diselamatkan. Ini menjadi sulit untuk Onyx Olympus dan menjadi boostingan lagi untuk First Rider, tentunya mendapatkan 2 poin eliminasi dan memukul mundur Onyx Olympus. Ya, seperti aku bilang, memang mereka nggak ada alasan sebenarnya untuk ngambil teritorinya First Rider sekarang karena mereka masih di dalam zona pertama dan juga posisi mereka itu kalah sama First Rider karena posisi First Rider itu cukup enak dan aman untuk ada di atas high ground. Betul, gue setuju. Dan sekalipun dari Onyx Olympus ingin komit melakukan rushing ke arah First Rider, itu perlu membuang ataupun menggunakan beberapa glue walls yang mereka miliki. Sedangkan kita belum sempat memperhatikan berapa banyak glue walls yang dimiliki oleh para player dari Onyx Olympus untuk melakukan rushing. Sedangkan kita coba lihat baliknya di First Rider nggak perlu glue wall juga. Nah, mereka punya building, mereka punya tembok gitu kan ya, bisa jongkok juga udah kelihatan visionnya. Dan akhirnya malah keculik 2 juga. Untungnya Onyx masih bisa selamat ya, nggak tusun untuk kali ini. Karena kalau misalkan lu tusun di poin ini benar-benar 0. yes, benar-benar nol seperti apa yang terjadi pada Onyx Olympus dan juga Iron of Gods di game pertama ya. Betul. Posisi 11 dan 12 itu tidak mendapatkan poin sama sekali. Dan kita sudah melihat DG Esports setelah melakukan fast lootingnya di area Stunride, mereka sudah melakukan fast moving juga menuju ke area command post, yang mana ternyata di sana sudah ada Dranix dan Aura masih tidak terlalu jauh di area command post. Bener, bakal coba ngamanin tower raya dari Azriel juga, dan Aura masih main seperti yang hal yang sama. Kalau misalkan main di Kalahari command post, mereka bakal coba main di luarnya aja sampai kayak ada yang kepukul dari command post sampai dengan suara tembakan juga. Mereka bisa aja datang tiba-tiba untuk menjadi third party juga ya kan. Rusuh banget kan timnya. Dan untuk kali ini juga masih benar-benar pasif banget. Kita lihat di zona pertama menuju ke zona kedua benar-benar baru keculik 2 orang dari tim Onyx. Dan itu pun karena Onyx yang mulai. Yes, dan menurut gua dengan sepasif ini permainan dari 2 game yang sudah kita jalankan masih bisa gue bilang hal yang wajar, karena dari posisi 1 sampai 12 pun kayak yang lu bilang tadi di awal masih memiliki kemungkinan yang sama, masih memiliki kesempatan yang sama. Belum ada istilahnya dalam tanda kutip nothing tulus. Benar, nothing tulus tuh terjadi biasanya ntar kalau misalkan memang udah di akhir-akhir gitu ya. Gue udah nggak mungkin bisa lolos atau mungkin menang, tapi tetap aja mereka pasti masih ngejar peringkat. Gue rasa sampai terakhir pun mereka bakal coba untuk sebisa mungkin itu dapat peringkat yang lebih tinggi. Gak akan patah semangat tentunya. Itu dia. Satu hal yang sempat lo mention tadi untuk mengulas game pertama di Bermuda tentang Sesmizu yang bermain di luar zona. Mereka melakukan hal seperti yang lo bilang di game kedua di Kalahari. Benar, dan akhirnya mereka coba untuk main kayak gini karena ini hal yang benar-benar nguntungin buat Ses menurut gua. Karena ketika mereka ngelihat musuhnya apalagi pada perang semua di dalam zona itu ngikis cepet banget, dan Ses coba untuk nahan terlebih dahulu di arah belakang, mereka bisa dapetin kill juga. Jadi bakal nguntungin banget, bahkan mereka bisa buya loh. Bahkan mereka bisa mendapatkan buyahnya ya untuk dari Sesmizu itu sendiri. Dan posisi dari Sesmizu juga tadi kalau gue nggak salah lihat emang mereka nggak terlalu jauh juga dari zonanya. Sama halnya dengan EVOS yang di Bermuda tadi memainkan klasik EVOS-nya. Sekarang tapi untuk di Kalahari sudah berada di dalam zona, dan ini dia 3 tim, bahkan ternyata sudah ada 5 karena ada UAV juga di sana. Bion berhasil dapat seorang Borgai di sana dari tim Dranix Esports. Entah dari arah mana seorang Bion berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. UAV-nya benar-benar jahat, benar-benar jadi Kang Cepu. Ternyata di sana berhasil dapat seorang Arul dengan tembakan dari AR-94-nya berhasil confirm menjadi poin eliminasi di end, karena kalau nggak nge-end nggak Wah, ini udah ada ini juga UAV juga ya, dan UAV udah kelihatan posisi dari adanya DG sama Dranix tuh bisa kelihatan kayak satu squad gitu, kayak satu tim. Bahkan ada Siren juga karena kelihatan merah semua, ada Aura juga. Jadi dari IOU sendiri harus lebih menahan kesabaran. Jadi jangan terlalu emosi untuk ngehajar lawannya. Kayak udah dapat poin kill kayak gitu itu udah lumayan banget. Tunggu sampai musuhnya ada tembakan lagi, kita lihat lagi kira-kira ternyata ini clash. Ternyata musuhan. Jadi lu bisa tahu nih, lu bisa nge-flanking dari sisi mana. Yes. Dan dari area command post sendiri belum ada yang mengisi area tower paling atas ya. Monasnya command post kalau bisa gue bilang tuh
biasanya selalu ada user sniper yang harusnya berdiri di arah sana. Dan kita melihat ternyata Ses yang masuk ke dalam zona sudah mulai tahan oleh para player dari Aura, di mana Gans dan diberikan 2 orang dari Ses Mizu. Bakal langsung diras, sudah dinyalakan krononya juga, langsung masuk menuju ke pertahanan dari Ses Mizu. Tentunya tembak dengan pelemahnya masih belum kena, digocek-gocek aja dari Ses Mizu masuk ke dalam rumah. Tentunya Deadly terkenok, masih bisa untuk diselamatkan kembali. Amek juga masuk, tapi dari Ses mencoba untuk menahan terlebih dahulu. Jojonya juga masih menggulung medical kit. Sementara itu ledakan dari 1-2 bom juga sudah mulai terdengar, dan Ses berhasil mendapatkan satu obstacle-nya. Masih bisa mencoba untuk menyerang balik ke arah Aura. Dua oleh pasang serang tantas dengan double metode yang menembak, dapat satu orang. Fa dari sana tersungkurkan, terkena knockdown. Mau di end tapi masih cukup sulit juga. Masih ada Amek juga membalaskan, tapi Amek juga tersungkurkan. 2 orang terakhir dari Aura Esports kali ini, Gans yang berada di tower dan juga 1 orang Deadly yang cukup sulit untuk membackup teman-temannya. Itu launchpad yang hafalan banget, mereka dapat satu rumah juga, dan kalahnya tadi karena ada double vector lawan MP5. Dan kayaknya masih war lagi kali ini karena Ses bakal naik ke atas tower. Malah diras balik kali ini, Auranya mana bang, di atas tower langsung dihajar bisa-bisa oleh Ses, tapi Gans dapat 1 orang Thanos dikenakan begitu saja. Nathan juga masuk, Jojonya sudah tersungkurkan oleh seorang Gans kali ini. Gans, Deadly-nya juga dapat seorang Nathan, malah Sesnya yang rata, ya ampun. Itu dia shotgun dan juga SMG yang kuat banget di jarak dekat dan gagal karena ada glue wall juga, tapi bakal ada war lagi karena DG juga dengar suara tembakan. Bahkan Dranix juga ikutan, IOG bakal coba melipir ke arah luar terlebih dahulu. Sedangkan dari Aura bakal ngamanin towernya. Juga cukup sabar karena udah dapetin 4 koin eliminasi juga. Kuat banget Mas Deadly, Mas Gan. Gila 2 lawan 4 loh itu Bang Lihan. Dan terdengarnya suara tembakan mengundang DG Esports dan juga Dranix untuk mereka juga melakukan pertempuran. Dan juga kita bakal ngeliat ada spotlight tadi, di mana tadi Ses coba untuk menabrak, tapi sebenarnya dia nggak sadar kalau misalkan di sana ada Aura juga, karena udah ditembak duluan. Tapi ada satu rumah, karena udah hafalan juga, dia bakal coba untuk masuk ke defense terlebih dahulu, dan Aura yang nafsu. Ya kan, ketika ada duel yang lumayan banyak juga, akhirnya Aura coba untuk ngirim 2-nya ke atas karena 2-nya dibawa kalah, lawannya juga Vector gitu kan double ya, jadi kalah juga posisinya. Tapi ternyata Deadly sama Gans mengamankan Aura dan juga posisinya untuk sekarang. Gokil. Dan justru PR untuk Aura sendiri cukup sulit karena mereka harus kehilangan 2 playernya. Sementara dari tim yang alive masih 11 tim. Itu artinya hanya Ses Mizu yang sudah terpulangkan ke lobby. Bakal tertahan posisinya. Ada tim DG Esports yang sudah mendapatkan 1 poin eliminasi ternyata. Bakal menahan pergerakan dari tim Aura Esports yang bakal masuk. Sementara IOG dan juga Dranix masih juga sama-sama menahan pergerakannya. Tapi pemilihan senjata juga dari Deadly dan juga Gans, nuker senjatanya sama double vector itu udah kayak ngundang banget buat jarak dekat. Ayo kalau misalnya kita mau tarung, kita jarak dekat aja. Kita nggak perlu untuk ngikut jarak jauh karena kita juga tahu gitu. Semua tim yang lagi main bakal coba untuk bertahan sampai akhir zona banget, dan kita bakal coba untuk dapat close range combatnya. Jadi kayak double vector bakal diuntungkan banget. Double vector bakal diuntungkan banget, apalagi seorang Deadly mengundang tim-tim yang lain untuk melakukan jarak dekat. Sementara Iki di arah lain berhasil melakukan seorang Justin dengan VSS-nya langsung dipulangkan sekarang lobby. First Rider masih mendapatkan zonanya, tapi ketemu lagi sama Onyx di sana. Tayo juga harus dipulangkan ke lobby. Kembali bertemu dan 4 poin eliminasi diamankan oleh First Rider Deban, dan bahkan zonanya sudah diamankan oleh First Riders. Iya, kita lihat aja nih zonanya bakal dapat lagi atau enggak. Biasanya kalau misalkan pada lagi ngumpul semua mereka rata-rata udah pakai info box, tapi IOG mulai mengamuk kali ini. 2 orang terkena dan dari DG Esports Jafra bakal coba ke reviving, ada Abak Cigar dengan vektornya bakal mengenai seorang Lord di sana. Coba untuk turun terlebih dahulu, Sekarat pasang lual dulu, tapi dari atas seorang Abak coba untuk ke jumpsuit. 2 gol dipasang ke seorang Lord, cukup sakit zonanya. Coba untuk melipir, memutar, ada Hand juga di sana. Beyond masuk ke pertahanan dari DG tentunya, tapi zonanya sudah cukup sakit juga. Sayang sekali harus dilakukan 1 orang. Jafra sudah mulai turun, Abaknya udah kenok, Faix Sekarat sudah kali ini masuk ke dalam zona selanjutnya. Dranix juga menahan, ada Aura di luar sana. Razor menembak ke arah depan, Souza berhasil sang Fatman di sana. Lord masuk, RRQ dulu yang dari tadi nggak kelihatan harus terpulangkan ke lobby, dan Jafra masuk ke kandang ayam, misinya harimau bosku, terpulangkan ke lobby. Island of Gods masih hidup, sementara di sana Dranix pun dieliminasi posisi ke-8. Sementara Siren juga menahan pergerakan dari Aura yang dipulangkan di posisi ke-7. Tapi 3 player Siren harus terkena knockdown juga di sana rupanya. Ini kita lihat juga kalau misalnya posisi dari Alas harus tumbang juga harus tusun karena mereka harus dikejar oleh zona. Dan menariknya adalah EVOS dan juga pastinya First Rider udah ada di zona duluan. Tinggal 4 tim tersisa di zona kelima kali ini, di mana Siren bakal coba ketemu sama RBR terlebih dahulu. RBR megang high groundnya, dia dapat juga di tower, tapi ternyata sejajar sama high ground dimiliki sama EVOS. Gua rasa untuk kedua tim ini antara mereka clash atau mereka bakal tumbang nih jadi makanan EVOS doang. Yes, sekalipun RBR dapat 1 obstacle tapi udah nggak masuk di dalam zona. Malah yang ada di zona ternyata First Rider juga EVOS, yang mana ternyata Joker di sana harus sudah tersegurkan. Masih bisakah untuk diselamatkan karena masih ada gloss dan juga 1 pohon di sana.
cukup sulit sepertinya. Sementara itu dari RBR bakal menahan pergerakan dari Siren. Tentunya di sana sudah mulai terlihat juga Souza cukup sekarat terlihat. Ada Chrono, ya ampun, terkena dan juga pada akhirnya langsung bakal di end. Di end ke rupanya kali ini RBR dapat 3 poin eliminasi. Beliau juga ada para player Siren yang mana kali ini Justin terdapat serang street yang masuk menuju ke late game juga. EVOS dengan 5 kill, Nyayur, Chapter dengan mereka juga menembak juara depan sana. Berlari, Devitonya kenok. Ada yang terlihat di sana sudah mulai di-spread juga. Mr. Home dengan pelontar di sana cukup berbahaya juga. Harus berhati-hati. Lampu kuning buat EVOS. Hati-hati. Siro di sana dengan pelontar berhasil mendapatkan 3 player dari EVOS. Baru gua bilang hati-hati. Masih ada Ancang Regi di sana. Mr. 05 yang mencoba untuk menyelamatkan para player dari EVOS Esports tentunya. Ini ada yang lagi nonton ya, First Rider cuma nontonin doang war yang lagi terjadi di luar. Siren, RBR, EVOS, bahkan ada Mr. Home dengan pelontarnya cukup baik banget. Itu benar-benar bagus banget karena 3 orang langsung tumbang. Tapi ternyata First Rider bakal ketemu juga sama tim EVOS. Kali Siren bakal tumbang juga oleh tim RBR. Masih maju lagi. 3 tim tersisa. First Rider 8 poin eliminasi. Darkon sekarat. Ombaknya cukup percaya diri tapi gagal. Ditumbangkan di posisi ketiga. RBR sisa 1. Akankah ini harinya untuk EVOS? Zero-nya coba untuk melawan 2 lawan 1. Tapi Zero tidak mampu lagi melawan. Kita sudah berdarah-darah. Kita sudah berjuang mati-matian. Kita layak memenangkan ini. Kita adalah pejuang, bukan sekedar beruntung. Yes, dan booyah untuk EVOS Esports di Kalahari. Seru banget, bener-bener kayak lu lihat nggak sih tadi pertandingan di luar itu bener-bener kayak di luar pas lagi mau masuk ke dalam zona itu dari command post kita lihat dari awal.